Shalom anak-anak. Hari ini kita masih menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui channel YouTube. Mari dengan senang hati kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi hari ini harinya Tuhan, dan saya minta semuanya berdiri dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur di hari ini karena Tuhan boleh anugerahkan lagi waktu kesempatan terindah sehingga kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dalam peribadahan ini sehingga dari awal sampai akhir boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang mau beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dia sudah memberikan kita kesehatan, bahkan berkat-berkat yang lain. Mari kita akan memberikan persembahan kita melalui QR Code yang sudah terpampang di layar anak-anak sekalian. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, dan sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi, persembahanku adalah 1.000.000. Sejuta, persembahanku adalah 1.000.000. Setiap jujur dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Setiap jujur dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Anak-anak sekalian, setiap kita diberikan Tuhan kemampuan atau talenta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari teman kita, Nathanael Tambahani.
kabar? Mem sangat bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan memberi kita waktu dan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun hanya melalui ibadah online. Baiklah adik-adikku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, Mem ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau melayakkan setiap kami, Kau kiranya bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, biar kiranya kami dipimpin untuk mengerti kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami berdoa untuk jaringan yang kami gunakan biar Engkau berkati sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Berkati setiap kami yang duduk mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati menjadi anak-anak yang tidak hanya dapat mendengar tetapi juga mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah untuk setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Mem akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak, Mem harap kalian juga membaca Alkitab dari rumah masing-masing dengan judul Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab tadi dikisahkan tentang seorang yang bernama Stefanus. Pasti kalian sudah pernah mendengar nama ini, kalian sudah pernah mendengar cerita ini baik di sekolah minggu ataupun di sekolah dalam pelajaran agama. Alkitab menyaksikan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh hikmat. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia bisa berbicara, dia bisa meyakinkan orang tentang Yesus yang adalah juru selamat. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk membantu pelayanan Rasul Petrus dan murid-murid.
Ketika Stefanus dipilih, maka Stefanus memberi dirinya untuk benar-benar melayani Tuhan. Dalam pelayanannya, Stefanus menjumpai begitu banyak hambatan. Bahkan waktu dia memberitakan kebenaran tentang Yesus yang adalah juru selamat, banyak orang yang tidak suka. Mereka menuduh dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Menurut orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus ini, mereka berpendapat bahwa Stefanus telah menghujat Tuhan Allah dan telah menghujat Musa, sehingga Stefanus harus dihukum. Kemudian Stefanus dibawa di depan mahkamah agama, dia diadili dan kemudian diputuskan bersalah. Pada akhirnya Stefanus diberikan hukuman dengan dilempari batu. Dia diseret sampai keluar kota dan dilempari dengan batu. Pada momen seperti itu, apakah Stefanus menyerah, anak-anak? Dia tidak menyerah. Stefanus semakin berani. Dia semakin menyuarakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang membuat Stefanus tetap berani? Apa yang membuat Stefanus tidak takut? Padahal orang banyak datang membawa batu untuk melempari dia. Pada waktu itu Stefanus menatap ke langit. Dia melihat langit terbuka dan dia sendiri melihat bahwa Tuhan Yesus yang dia beritakan sedang menatap dia dengan tersenyum. Stefanus sangat berbahagia sehingga meskipun dia terancam mati, tetapi dia tetap berani menyuarakan kebenaran. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah hidup Stefanus memang tragis. Dia harus mati dirajam batu oleh karena memberitakan Tuhan Yesus. Tapi teladan iman yang dia tinggalkan itu menjadi suatu kisah yang baik untuk kita renungkan, di mana dia sangat berani mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Kenapa dia melakukannya? Karena dia kenal siapa yang dia beritakan. Dia kenal bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Nah, adik-adik, dari cerita Stefanus ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, hal penting yang bisa kita ambil dari cerita di pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat di situ ada orang-orang yang suka memfitnah Stefanus. Apakah kita pernah dituduh berbuat salah padahal kita tidak pernah melakukannya? Bagaimana perasaan kita apabila dituduh, apabila difitnah? Tentu kita tidak suka, kan? Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya kita harus berkata benar. Tidak boleh menuduh orang tanpa kita tahu faktanya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita dituduh berbuat salah, tentunya kita minta tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita hikmat bagaimana bersikap ketika dituduh berbuat salah, sehingga kita tidak berbuat dosa. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ketika dituduh berbuat salah padahal kita berbuat hal yang benar, kita tetap mengerjakan kebenaran. Dan yang paling utama dari pesan firman pada pagi hari ini melalui cerita ini adalah marilah kita berani menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Sebab Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Dia sangat baik. Dia yang memelihara kita di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit. Kakak-kakak kelas 6 yang baru saja melewati ujian sekolah dan mereka boleh menyelesaikan pendidikan di SD. Itu adalah bukti dari kebaikan Tuhan. Bahkan kamu semua anak-anak kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 yang akan menghadapi, mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan kenaikan kelas. Kepada Tuhan Yesus yang baik itu, marilah kita datang berdoa, meminta hikmat agar bisa menuntun supaya kamu boleh berhasil.
Jadi, jangan lupa ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk kebenaran firman di pagi hari ini. Kami boleh diingatkan supaya kami menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Demikian Bapa, kami berdoa, biarlah setiap kami diberkati melalui kebenaran firman, kami bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah, tetapi kami mohon biar Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang rajin membaca firman, setia berdoa dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, anak-anak yang ada di kelas 3, 4, 5 dan kelas 6. Terlebih khusus anak-anak kelas 3, 4, 5 yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan kenaikan kelas. Tuhan beri sehat kuat, Tuhan beri semangat belajar, Tuhan beri hikmat, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri, mereka boleh berhasil, mereka boleh sukses, semua karena kemurahan Tuhan. Kami menaruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan pelihara, Tuhan sertai dan berkati. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya minta kita semua untuk berdiri dan mari sama-sama kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur limpah banyak terima kasih kepadamu. Ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado boleh selesai dengan baik. Berkatilah anak-anakmu dari kelas 1 sampai kelas 6. Berkatilah orang tua murid dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan kiranya kasih karunia perlindungan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian dan mungkin dengan mama papa yang ada beribadah bersama. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah yang sama pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.